Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saudara-saudari terkasih, selamat beribadah. Tetaplah semangat dan bersukacita. Tetaplah semangat dan bersukacita. Salam kasih. salam kasih. salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur jika pagi ini kita masih dapat bertemu dalam ibadah online Selasa 17 Agustus 2021 dalam rangka perayaan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 yang dilayani oleh Pendeta Louise Sia. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Selamat pagi saudara-saudara, sebangsa dan setanah air yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri menyatakan rasa syukur kita atas rahmat-Nya untuk bangsa kita, Indonesia, di hari ini. Haleluya.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat paling menutup mata. Ibadah peringatan kemerdekaan negara kita Indonesia terjadi dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita memperingati proklamasi kemerdekaan negara kita Republik Indonesia tercinta yang ke-76. Tuhan Allah semesta alam dengan kasih dan kebaikannya telah memelihara hidup bangsa kita hingga saat ini. Meskipun kita memperingatinya di tengah keadaan pandemi COVID-19 yang mengepung kehidupan bangsa, negara, dan dunia, namun kita tetap bersyukur bahwa dalam keterbatasan gerak kita, Kristus tetap menunjukkan makna kemerdekaan bagi kita. Kiranya kemerdekaan anugerah Allah ini mendorong kita sebagai bangsa untuk saling mendahului berbuat baik, menunjukkan belas kasih. Di dalam belas kasih, kita lawan keserakahan dan pementingan diri. Hanya dengan demikianlah kita dapat bersama-sama keluar dari situasi pandemi ini. Freya, pulang aja ya nak. Pulang aja ya, temenin mama di sini. Ya nak, pulang aja ya. Buat apa dia di sini? Street Freya, ngapain sih kalau kayak begini? Papa nih lagi ada meeting penting, gak bisa ditinggal. Lo gila juga ya. Anaknya tuh jauh-jauh nelfon dari Australia. Tapi lo malah lebih mentingin apa? Kerjaan lo yang gak jelas itu.
Gila ya. Udah yuk stop. Mama sama papa bisa stop dulu nggak berantemnya? Aku call kayak gini, bareng-bareng kayak gini tuh pingin ngobrol sama kalian. Ya ngobrol apa? Ada yang urgent? Kamu mau pulang ke Jakarta buat terusin bisnis papa? Bukan, Pak. Kalau kayak gitu nggak ada yang urgent dong. Ya udahlah. Udah ya, papa masih mau harus lanjutin nih. Nak, Freya, kamu kenapa kok? Kok batuk-batuk, sayang? Kamu kenapa sih, Frey? Bisa gak sih? Mama sama papa sekali aja coba ngertiin Freya. Keluarga ini tuh isinya bertiga loh. Dari kemarin Freya berusaha untuk reach out ke mama sama papa. Ujung-ujungnya apa? Kalian cuma mentingin kepentingan kalian sendiri. Ujung-ujungnya suruh Freya ini, suruh Freya itu. Sekali aja coba tanya perasaan Freya tuh sekarang gimana. Coba sekarang Freya balikin ke mama sama papa. Kalian tahu nggak kalau sekarang Freya lagi positif COVID? Enggak kan? Hah? Freya, kamu positif COVID? Kamu sejak kapan positif? Dan kamu sekarang lagi di mana? Kamu udah ke dokter kan? Terus kamu gimana obatnya? Terus kamu sekarang sama siapa, Nak? Nak, kamu kan asma, Nak. Bisa-bisanya kamu nggak tahu, Astrid. Ibu macam apa kamu? Gila kamu ya. Bisanya foya-foya, seneng-seneng sama temanmu. Anakmu sendiri sakit kamu nggak tahu. Hah, keterlaluan kamu jadi ibu. Lo yang gila. Lo yang gila ya. Lo tuh masih bisa lo nyalahin gue. Lo tuh kemana selama ini? Lo bahkan gak pernah ada di keluarga ini. Dan lo masih bisa nyalahin gue. Cukup. Mama sama papa cukup. Kenapa semuanya jadi saling nyalah-nyalahin kayak gini sih? Bahkan udah keadaan kayak gini aja, kalian masih bisa nyalahin satu sama lain. Padahal yang aku butuh tuh kehadiran kalian. Terus salah-salahin. Serah kalian lah mau sampai kapan kayak gini. Ya tapi nak. Marilah kita mengaku dosa. Tidak ada belas kasih. Tidak ada kepedulian dan kepekaan. Setiap orang memperjuangkan kepentingannya dan abai dengan pihak lain. Pementingan diri merasuki semua relasi dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ampunilah kami ya Tuhan. Di tengah penderitaan, alih-alih menyatakan kesatuan hati dan bergotong royong, kami justru sibuk mencari keuntungan di tengah penderitaan. Sebagai bangsa Indonesia, kami mengakui dosa kami ya Allah. Seharusnya hidup keseharian kami menunjukkan kesederhanaan dan kecukupan. Kami justru menunjukkan tingkah laku yang boros. Sebagai bangsa Indonesia, kami mengakui dosa kami ya Allah. Dengan berselubung alasan kesehatan dan keselamatan, kami justru terbakar ketakutan yang membuat serakah, sombong, dan tak peduli akan penderitaan orang lain. Sebagai bangsa Indonesia, kami mengakui dosa kami ya Allah. Sungguh kami telah gagal menghadirkan kemerdekaan cinta Tuhan dalam hidup berbangsa dan negara kami. Ampunilah kami ya Allah. Maka demikianlah firman-Nya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan
yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Mari nyatakan salam damai. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah alasan kami hidup. Engkau adalah alasan bagi kami untuk merdeka dan bebas. Oleh karenanya di pagi hari ini kami hendak membaca firman. Biarlah firman Tuhan ini menghidupkan kami, memerdekakan kami, dan menolong kami hidup dalam belas kasih-Mu. Berbicaralah untuk kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri,
karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Allah, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku. Izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Usia yang cukup panjang. Dan dalam merayakan perjuangan kemerdekaan yang kita akui sebagai pemberian Tuhan, maka hari ini tema kita belas kasih cukuplah. Sebelum kita merenungkan lebih jauh tentang belas kasih cukuplah, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk merenung kata cukup. Cukup adalah suatu situasi antara berkelebihan dan kekurangan. Kita suka dengar orang berkata cukup, pas, sudah cukup. Itu artinya bahwa ia bisa menerima segala sesuatu. Kalau kita membayangkan kata cukup dalam makna sehari-hari, maka saya ajak kita membayangkannya saat kita makan. Biasanya orang memiliki standar yang berbeda-beda, Bapak, Ibu, Saudara. Ada orang yang makan
setengah piring dirasa cukup. Tapi ada orang yang makan 2 piring baru dikatakan ini sudah cukup. Entah bagaimana cara manusia menentukan cukup dalam hidupnya. Cukup sepertinya begitu abstrak dan menjadi satu batasan yang subjektif. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, cukup itu sebenarnya sebuah pilihan. Jika kita memilih untuk mengatakan cukup, maka itu cukup. Tetapi jika kita memilih untuk mengatakan kurang, maka kuranglah kita. Tema kita belas kasih cukuplah menghantar kita untuk mengerti dengan baik belas kasih Allah dalam kehidupan kita, dalam bentuk kepedulian, dalam bentuk cinta kasih yang cukup dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kita bisa berbagi bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Hari ini pembacaan kita mengisahkan tentang Yusuf. Yusuf itu anak Yakub yang ke-11. Yakub sendiri memiliki 13 orang anak. Yang paling kecil Benyamin dan seorang anak perempuan Dina. Tetapi Dina tidak dihitung dalam hal ini. Sehingga saya mau katakan bahwa Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki dan Yusuf adalah anaknya yang ke-11. Yusuf ceritanya penuh dengan tragedi. Ada hal-hal yang pahit, hal-hal yang membuat ia menderita. Tetapi dalam kehidupan Yusuf tidak saja tragedi, ada hal-hal yang menyenangkan. Cerita menyenangkan dimulai dari sini, Bapak Ibu Saudara. Dari Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Kedengarannya aneh, atau saya boleh katakan tidak masuk akal. Sebab Yusuf itu seorang Ibrani. Yusuf bukan keturunan Raja Firaun atau Raja Mesir. Namun mengapa Yusuf bisa menjadi penguasa di daerah asing atau daerah Mesir? Apa yang terjadi? Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Konon Raja Firaun bermimpi. Mimpinya ada 7 ekor lembu gemuk yang keluar dari sungai Nil. Dan di sampingnya ada 7 lembu yang kurus. Dia melihat dalam mimpinya lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk. Kemudian dia bermimpi lagi. Di sebuah tangkai keluar 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Di sampingnya muncul 7 bulir gandum yang layu dan rusak. Bulir yang layu dan rusak ini menelan bulir gandum yang baik dan bernas. Mimpi Firaun tidak ada yang bisa menjelaskan. Hanya Yusuf yang bisa menjelaskan itu dengan baik. Yusuf katakan bahwa akan muncul masa-masa kelaparan dan kekeringan selama 7 tahun. Setelah masa-masa yang penuh dengan kemakmuran. 1 malam saja Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Firaun mengangkatnya menjadi raja. Padahal penderitaan Yusuf kurang lebih 13 tahun. Dijual, masuk penjara. Selama 13 tahun ia berada di dalam sekolah kehidupan yang begitu sulit. Ini bukan karena Yusuf, tetapi Alkitab katakan bahwa karena Allah yang melakukannya bagi Yusuf. Dan Firaun sendiri mengatakan bahwa
Yusuf seorang yang penuh roh. Dalam menafsirkan mimpi Firaun bukan Yusuf, tetapi Allah yang melakukannya. Orang berkata, kok bisa ya Firaun berbicara tentang Allah? Kan Firaun tidak mengenal Allah. Calvin mengatakan bahwa Allah lah yang membuat Firaun melihat dan berpikir tentang Allah dengan cara yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, intinya Firaun tidak peduli Yusuf berasal dari mana. Firaun tidak peduli keyakinan Yusuf itu apa, atau Yusuf itu anak siapa. Tetapi yang Firaun lihat, kualitas Yusuf dalam menyelesaikan, dalam memecahkan masalah-masalah kekeringan pangan yang melanda seluruh kehidupan dunia pada saat itu. Firaun melihat itu. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi seorang penguasa. Yusuf pada saat itu berusia kurang lebih 30-an tahun. Sebagai orang muda, Yusuf memiliki kompetensi yang luar biasa. Ia mampu menyadari adanya bahaya kelaparan. Dia mampu menyimpan gandum pada masa kemakmuran. Dia mampu menggerakkan rakyat Mesir untuk menyimpan bahan makanan. Bahkan Yusuf menolong banyak orang. Bukan saja kalangan atau bukan saja di dalam kehidupan masyarakat Mesir, tetapi juga orang-orang yang jauh, yang sedang mengalami bencana kekeringan dan kelaparan. Yusuf memiliki motivasi yang kuat karena dia dipercaya. Sekali lagi kalau saya bertanya, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf sehingga ia berhasil demikian? Apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf sehingga ia menjadi seorang pemimpin yang besar di daerah Mesir? Jawabnya hanya satu. Yusuf dipimpin oleh Roh Allah. Jawabnya hanya satu. Karena Allah yang melakukannya bagi Yusuf. Sehingga Yusuf berhasil dalam kehidupannya. Jawabannya, belas kasihan Allah dalam kehidupan Yusuf. Di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Dan Allah mempersiapkan menjadi seorang penguasa. Pertanyaannya bagi kita di hari kemerdekaan ini, bagaimana respon Yusuf atas belas kasihan Allah? Bagaimana Yusuf melihat belas kasih Allah di dalam kehidupannya? Saya ajak kita melihat beberapa hal. Hal yang pertama, Yusuf mengakui bahwa pengalaman masa lalunya sangat buruk dan tidak menyenangkan. Dalam ayat yang keempat, Yusuf katakan, "Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir." Tapi pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu cukup bagi Yusuf. Ia tidak teruskan dalam sikap dendam, kesumat, dan pembalasan yang tiada akhirnya. Yusuf berkata cukup untuk pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi dalam hidupnya. Karena belas kasih Allah dalam kehidupan Yusuf lebih banyak dari penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Yusuf bisa memilih dalam situasi-situasi seperti itu untuk memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya. Yang kedua yang kita pelajari, Yusuf cukup melihat betapa besarnya Allah di dalam kehidupannya. Yusuf paham kalau perjalanan kehidupannya dipimpin dan dituntun oleh Allah. Di dalam kondisi dan situasi yang tidak menyenangkan itu, ada Allah bersama-sama dengannya.
Sehingga Yusuf dengan berani berkata kepada saudara-saudaranya berulang-ulang kali bahwa bukan kamu yang membuat aku sampai ke tempat ini, tetapi Tuhan sajalah yang melakukannya. Sungguh sikap Yusuf luar biasa. Dia seorang berhasil, seorang pemimpin yang rendah hati, yang tidak menyalah-nyalahkan orang lain, yang tidak mengkambing hitamkan saudara-saudaranya. Tapi ia melihat proses Tuhan membawa dirinya menuju ke sesuatu yang lebih indah dan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Dan yang ketiga, belas kasih Allah dalam merawat kehidupan sudah cukup. Atau saya mau katakan belas kasih Allah cukuplah. Allah pemilik kehidupan akan memelihara kehidupan ini dari berbagai macam persoalan. Dalam ayat 5 dan 7. Yusuf yakini saudara-saudaranya bahwa untuk merawat kehidupan, Yusuf mendahului mereka ke Mesir meskipun melalui jalan yang tidak menyenangkan. Untuk merawat kehidupan, Yusuf setia dan taat kepada Tuhan. Dan yang keempat atau yang terakhir, Yusuf bekerja sama dengan Allah untuk menjadi berkat. Di tengah persoalan bangsa, Yusuf tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ketakutan dan menimbun untuk dirinya sendiri, tidak serakah. Tapi Yusuf memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan bangsa, bahkan umat manusia lebih luas dari daerah Mesir itu sendiri. Belas kasih yang dialami oleh Yusuf mampu melawan keserakahan dan kepentingan diri sendiri. Memang menjalani hidup seperti Yusuf tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi kebaikan Allah dalam kehidupan cukup membuat kita mampu berespon positif. Kita mampu berbuat baik. Kita mampu memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Seperti Tuhan sudah dahulu melakukannya bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di hari kemerdekaan ini, hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76, kita diingatkan kembali bahwa belas kasih itu cukup, tidak kurang bagi kita, bagi seluruh bangsa Indonesia, untuk mampu melewati berbagai macam aneka persoalan yang terjadi. Mulai dari pandemi COVID, krisis keuangan dan ekonomi, krisis kepemimpinan, persoalan SARA, dan lain-lain. Dalam memahami belas kasihan Allah ini, jangan lagi kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, kapan pandemi ini berakhir? Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsaku? Tapi di hari kemerdekaan ini, saya ajak kita untuk memperbaiki respon kita terhadap Allah yang penuh belas kasih. Sebagai pemimpin, mari kita belajar memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kita peka terhadap bencana yang terjadi. Sebagai anak-anak muda, mari kita melihat persoalan-persoalan bangsa ini. Dan kita memiliki motivasi untuk berjuang, menemukan solusi, bergotong royong, merawati kehidupan. Sebagai orang-orang yang hidup dalam gereja dan keluarga, mari kita saling memperhatikan dan memberi waktu untuk merawati kehidupan dalam kebahagiaan dan cinta Tuhan yang sudah kita miliki. Kasih Allah, belas kasihinya cukup untuk kita. Tapi apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya merasa cukup? Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini masih dengan sikap berdiri, marilah kita melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih, lambang negara kesatuan Republik Indonesia, sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu di buku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Indonesia Raya. Marilah kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, hari ini kami sujud menyembah-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa kemerdekaan yang kami miliki adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Sudah 76 tahun kami menikmati kemerdekaan ini. Tetapi banyak sekali persoalan-persoalan dan masalah-masalah di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga setiap persoalan dan masalah dalam kehidupan bangsa dapat selesai dengan baik. Tuhan peralat pemimpin-pemimpin kami untuk dengan hati yang bijaksana dan rendah hati, mau bersama-sama melakukan sesuatu dengan tujuan bersama untuk kelanjutan kemerdekaan dan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kesatuan sebagai bangsa dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda suku, bahasa, dan keyakinan. Tapi biarlah di dalam kehidupan bersama, dalam bangsa dan negara ini, boleh saling menghargai satu dengan yang lainnya, dan saling mempedulikan di dalam kasih. Di hari kemerdekaan ini, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan menuntun para pemimpin bangsa kami, beserta jajarannya, baik sipil, tentara, Polri yang bertugas di tanah air ini. Tuhan berikanlah kecerdasan moral, emosi, intelektual, dan juga spiritual dalam memimpin bangsa dan negara yang sangat majemuk ini. Kami tahu tidak mungkin sesuatu yang baik terjadi jika Tuhan tidak memimpin. Maka kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau memimpin kehidupan bangsa dan negara kami, juga para pemimpin bangsa dan negara. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia. Biarlah gereja juga Tuhan pimpin untuk mampu menyuarakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh ciptaan Tuhan. Biar gereja juga tidak diam, tetapi mau menyuarakan kenabian Allah dengan baik dan benar, dengan belas kasih yang sudah diterima dalam kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa dan negara ini, juga bagi kami rakyat Indonesia. Pimpinlah kami semua di dalam pengasihan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kami mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya apa yang kita persembahkan tidak hanya persembahan yang berbentuk uang saja, tetapi kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita, sehingga kehadiran kita
membuat orang lain menaikkan syukur kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang memelihara kami hari demi hari, kami sangat bersyukur kemurahan hati Bapa meluap kepada kami. Semua yang kami miliki adalah hadiah dari Bapa. Kini kami akan memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu, dan agar dipergunakan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Aku menanti, adakah rasa cukup di hati, bersedia berbagi kemurahan hati, namun serakah menguasai relasi, tak ada ruang untuk berbagi. Rasa cukup memulihkan hidup, rasa cukup ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur. Cukuplah, berikan kami hari ini anugerah makanan kami yang secukupnya, serta cukupkan pengampunan yang menyembuhkan luka-luka hidup ini. Berikan juga kebaikan pada kami, untuk peduli derita sesama. Rasa cukup memulihkan hidup, rasa cukup ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur. Cukuplah, rasa cukup memulihkan hidup, rasa cukup ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Sambutlah anugerah kemerdekaan dari Tuhan. Kami menerima dengan penuh syukur. Jadilah pejuang-pejuang kemerdekaan yang dari Tuhan,
menegakkan keadilan, memulihkan relasi yang terluka, memperjuangkan kehidupan, menyatakan belas kasih-Nya bagi seluruh bangsa. Kami siap memperjuangkan kemerdekaan dari Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. aku menanti, adakah rasa cukup di hati, bersedia berbagi kemurahan hati, namun serakah menguasai relasi, tak ada ruang untuk berbagi. Rasa cukup memulihkan hidup, rasa cukup ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur. Cukuplah, berikan kami hari ini anugerah makanan kami yang secukupnya,
yang